Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikita Anistisya dari Universitas Islam Bandung, Fakultas Psikologi dengan NPM 100517200. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang artikel saya yang berjudul Tingkat Kepatuhan Minum Obat Pasien Hipertensi di Puskesmas Pasir Kaliki Bandung, di mana penelitian ini dilakukan di bawah bimbingan Teh Farida Koralia, SPC MPC Psikolog. Latar belakang masalahnya, hipertensi merupakan penyakit peningkatan tekanan darah di atas normal yang masih memiliki prevalensi tertinggi, di mana Jawa Barat sendiri memiliki prevalensi sebesar 39,6%. Nah, kepatuhan merupakan faktor penting yang menjadi penentu dalam keberhasilan program pengobatan penyakit kronis termasuk hipertensi. Namun, sebagian besar pasien tidak memiliki kepatuhan dikarenakan merasa sudah sehat, tidak rutin minum obat, dan sebagainya. Berdasarkan data pasien hipertensi di fasilitas kesehatan tingkat pertama Kota Bandung, pasien hanya memiliki kepatuhan rendah sebanyak 53% dari populasi atau separuh dari populasi, di mana Puskesmas Pasir Kaliki memiliki jumlah pasien hipertensi terbanyak berdasarkan data pada tahun 2018, yaitu sebanyak 6.277 pasien. Namun hanya terdapat 63 pasien atau sekitar 0,01% dari jumlah pasien yang mengikuti program pengelolaan penyakit kronis. Sedangkan prolanis itu sendiri sangat penting untuk mencegah komplikasi pada pasien hipertensi. Walaupun sudah ada upaya dari puskesmas untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan pada pasien hipertensi, namun pasien hipertensi masih memiliki ketidakpatuhan. Oleh karena itu dibutuhkan penelitian ilmiah untuk mengetahui gambaran kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi di Puskesmas Pasir Kaliki Bandung. Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini, bagaimana gambaran karakteristik demografi dan tingkat kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi di Puskesmas Pasir Kaliki Bandung, dengan tujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik demografi dan tingkat kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi di Puskesmas Pasir Kaliki Bandung. Serta manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memberikan data empiris dan pengetahuan mengenai bagaimana perilaku kepatuhan pasien dalam pengobatan hipertensi untuk tenaga kesehatan, yaitu sebagai rujukan dalam memahami perilaku kepatuhan dan ketidakpatuhan pasien hipertensi. Untuk pasien hipertensi dapat digunakan untuk memahami perilaku pasien dalam mematuhi pengobatan. Adapun tinjauan teoritis digunakan dalam penelitian ini, di mana kepatuhan minum obat itu sendiri didefinisikan sebagai kepatuhan minum obat atau adherence didefinisikan sebagai sejauh mana perilaku pasien sesuai dengan rekomendasi yang disetujui dari profesional kesehatan atau dokter mereka menurut Horn pada tahun 2006, di mana aspek-aspek kepatuhan minum obat yaitu forgetting atau frekuensi kelupaan, carelessness merupakan sikap mengabaikan yang dilakukan pasien dalam masa pengobatan, stopping the drug when feeling better or starting the drug when feeling worse adalah aspek merupakan pengertian pengobatan di saat pasien merasa dirinya sudah baik-baik saja sehingga tidak memerlukan obat lagi. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini, rancangan penelitiannya merupakan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain analisis deskriptif. Metode analisisnya dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui gambaran karakteristik demografi dan tingkat kepatuhan minum obat pada pasien. Penyajian datanya dalam bentuk distribusi frekuensi karena menggunakan skala kategorik. Alat ukur yang digunakan yaitu skala kepatuhan minum obat dari Morisky Medication Adherence Scale atau MMAS-8 yang terdiri dari 8 item yang telah diadaptasi dalam bahasa Indonesia oleh Indawati pada tahun 2018, di mana populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pasien hipertensi di Puskesmas Pasir Kaliki Bandung yang sampelnya yaitu terdapat 39 pasien hipertensi yang mengikuti prolanis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa pasien hipertensi di Puskesmas Pasir Kaliki Bandung cenderung memiliki kategori kepatuhan rendah dengan persentase sebesar 59% dan kategori kepatuhan tinggi sebesar 41%, di mana tergambarkan berdasarkan jenis kelamin pasien, pasien perempuan lebih patuh dengan persentase sebanyak 30,77% dibandingkan pasien laki-laki. Lalu berdasarkan usia, dengan usia 60 tahun ke atas dan persentase 43,59% cenderung
pasien dengan usia 60 tahun ke atas cenderung memiliki kepatuhan yang lebih rendah daripada pasien di bawah 60 tahun. Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pasien dengan tingkat pendidikan terakhir SMA dan tingkat sebelumnya cenderung memiliki tingkat kepatuhan lebih rendah daripada pasien yang memiliki tingkat pendidikan di atas SMA. Berdasarkan lamanya menderita penyakit, pasien dengan lama menderita penyakit lebih dari 9 tahun dengan presentasi 33,33% memiliki kepatuhan lebih rendah daripada pasien dengan lama penyakit yang lain. Nah, berdasarkan orang yang mendukung pengobatan, pasien yang hanya melakukan pengobatan sendiri tanpa memiliki dukungan dari keluarga dan kerabat dengan persentase 25,64% memiliki tingkat kepatuhan yang lebih rendah daripada pasien yang memiliki orang yang mendukung dalam pengobatannya. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.